Pernah gak sih kamu ngerasa kalau pasangan kita itu bisa baik banget sama orang lain, bisa ramah, sabar, senyum ke semua orang, tapi begitu di rumah malah suka emosian, gampang marah, gampang meledak, atau jangan-jangan kita juga sering seperti itu. Hai guys, I'm Henny. Welcome to another curcol aku. Udah lama banget nih kita nggak bahas seputar relationship. Dan di video kali ini aku mau bahas tentang kenapa sih kita bisa baik banget sama orang lain, bisa sabar banget sama orang lain, tapi begitu sama pasangan kadang suka gitu. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Buat kamu yang udah punya pasangan, wajib nonton video ini sampai habis karena ini penting banget. Dan bagi kamu yang masih jomblo, it's okay, tetap nonton biar kalian gak ngulangi kesalahan yang sama. Aku sering ngeliat dan jujur aku juga pernah kayak gitu. Banyak orang yang ngejaga sikapnya banget kalau di luar rumah, di depan teman-teman, di kantor, di depan orang lain. Tapi begitu di rumah, justru pasangan jadi tempat pelampiasan emosi. Kenapa hal ini bisa terjadi dan kenapa kita nggak boleh terus-terusan kayak gini? Aku bakal jelasin di video ini, so stay tune ya. Kita semua pasti punya masalah hidup masing-masing, punya beban hidup masing-masing. Entah itu tekanan dari kantor, masalah keluarga, masalah keuangan, kelelahan kerja, dan seringkali kita menjadikan pasangan kita itu sebagai tempat sampah membuang emosi. Padahal pasangan kita itu bukan tempat sampah masalah hidup. Aku ngomong gini karena aku ngerasa relate guys. Aku dulu juga pernah jadi pelaku membuang semua energi negatif aku ke pasangan. Itu dulu ya guys, dulu. Kalau sekarang aku berusaha belajar untuk lebih baik lagi, berubah sedikit demi sedikit. Jadi dulu itu kalau aku ngerasa capek, nada suaraku itu bisa berubah. Dan kalau aku lagi stres, aku jadi lebih sensitif. Tanpa sadar aku ngasih versi terburuk aku, membuang semua energi negatif aku ke pasanganku sendiri, orang yang paling aku sayangin. Hanya karena aku ngerasa dia milikku dan seharusnya dia paham kondisi aku saat itu. Kalau kamu lagi ada di fase ini, tenang aja, kamu gak sendirian. Karena secara alami, manusia itu punya namanya social masking. Ini bisa disebut sebagai topeng sosial. Jadi ketika kita berhadapan sama orang asing, orang baru, tanpa sadar kita masuk ke mode pencitraan. Kita pengen terlihat baik, sopan, ramah, kompeten. Karena akan ada konsekuensi sosial kalau kita bersikap buruk. Kita bakal mungkin dijauhin, diomongin, dinilai negatif, dan gak diterima. Jadi itu yang bikin kita tanpa sadar ke orang asing itu, kita jadi harus bersikap baik, harus terlihat baik jadinya. Dan ke lingkungan luar, kita menahan emosi. Karena kita nggak bisa asal-asal dong nunjukin emosi kita, apalagi ke orang yang baru kita kenal. Kayak kita mungkin ada sesuatu yang bikin kita nggak nyaman, nggak sreg, nggak suka. Kita nggak bisa asal ngomong aja, asal emosi aja. Tapi kalau ke pasangan, kita ngerasa aman, ngerasa nyaman, ngerasa jadi diri sendiri. Jadi akhirnya topeng itu dibuka. Kita menampilkan diri apa adanya, termasuk sisi terburuk, sisi paling sensitif, sisi yang paling lelah, dan kadang sisi yang paling menyakitkan. Dan itu wajar guys, itu manusiawi. Tapi yang sering kita lupa, ngerasa aman itu bukan berarti kita bebas menyakiti. Dan ada satu hal yang bikin aku tertampar. Kita sering banget bilang, dia kan pasangan aku, seharusnya dia ngerti dong, seharusnya dia paham dong. Tapi kita sering lupa rasa aman itu seharusnya bikin kita harus lebih berhati-hati, bukan justru jadi kejam. Terus aku juga sadar satu hal penting ini. Pasangan kita awalnya itu kan orang asing, bukan darah daging kita, bukan keluarga dari lahir. Kita nggak bisa milih kita mau hidup di keluarga yang kayak gimana. Kita nggak bisa milih orang tua kita siapa, kita nggak bisa milih saudara kita siapa, bahkan kita nggak bisa milih anak kita siapa. Tapi pasangan, dia satu-satunya yang bisa kita pilih sendiri. Dan anehnya, justru ke orang yang kita pilih sendiri, kita sering paling jahat sama mereka.
Padahal dia udah berani ninggalin hidup lamanya demi bisa bangun hidup bareng kamu. Terus dia juga udah berani ngambil resiko untuk bisa jadi keluarga kamu. Dia yang selalu ada saat kamu jatuh. Dia yang udah ngeliat sisi terburuk kamu, sisi capeknya kamu, sisi nyebelinnya kamu, sisi yang gak sempurnanya dari kamu. Tapi dia tetap milih untuk stay. Dia yang udah taruh mimpinya, waktunya, hidupnya, biar bisa jalan bareng kamu. Jangan sampai cuma orang asing yang bisa dapat sisi terbaik kamu, sedangkan keluargamu dan pasangan kamu itu hanya dapat sisi terburuk kamu. Jadi kalau kamu bisa baik dan sabar sama orang lain, berarti kamu harus lebih baik dan lebih sabar lagi ke pasangan kamu sendiri. Kalau dunia luar bisa dapat senyuman kamu, rumah seharusnya bisa dapat hati kamu. Karena rumah itu adalah safe place, bukan battlefield. Dan cinta itu bukan cuma soal perasaan doang, tapi gimana cara kita memperlakukan orang yang selalu memilih kita setiap hari. Semakin dewasa, semakin sadar kalau aku gini-gini terus, gak berubah, siapa sih yang bakal betah hidup bareng aku sampai menua? Emosi yang gak terkontrol itu bukan cuma nyakitin hati doang, tapi juga perlahan-lahan membunuh rasa kepercayaan, kenyamanan, dan kedekatan. Akhirnya aku mulai belajar berhenti sejenak sebelum ngomong, tarik nafas dulu, inhale, exhale, belajar untuk jadi cewek yang lebih tenang, karena aku sadar tenang itu bukan berarti kelemahan, kekalahan, tapi tenang itu adalah simbol kedewasaan. Aku belajar untuk ngomong lebih lembut, aku belajar untuk lebih jujur tanpa nyakitin, aku belajar cara menyampaikan rasa lelah, rasa kecewa, rasa marah itu dengan cara yang lebih sehat. Aku juga ngingetin diriku sendiri kalau pasangan itu bukan tempat membuang sisa emosi, tapi tempat untuk saling menguatkan. Kalau aku bisa baik sama orang lain, berarti aku bisa lebih baik lagi ke pasanganku sendiri. Karena dia yang selalu ada saat aku jatuh, dia yang selalu support aku pas aku lagi ngerasa down, dia yang udah tahu sisi terburuk aku tapi tetap milih untuk stay. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe biar kita bisa belajar bareng lagi di video-video selanjutnya. Dan aku pengen banget dengar pendapat kalian, apa sih hal yang paling sulit kalian kontrol saat emosi sama pasangan? Yuk diskusikan di bawah dan nyalain lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan video-videoku selanjutnya. See you in the next video.